Apa kabar anak-anak KKR? Luar biasa. Yes. Sekali lagi kakak ya. Kurang semangat. Iya. Halo, apa kabar anak KKR? Luar biasa. Yes. Iya. Kita kembali lagi di hari Minggu. Kita memuji Tuhan lagi. Tapi Kak, kita sudah melaksanakan Natal loh. Ini udah minggu keberapa Kak? Ini udah minggu ketiga. Iya. Udah minggu. Dan sebentar lagi mau habis tahun 2020. Habis tahun 2020 Kak, mau menjelang 21. Iya. Dan nanti kita merayakan Natal umumnya di tanggal 25. Iya, ya ampun udah gak terasa. Sebentar lagi tahun baru. Berarti harus sukacita, harus gembira terus tetap ya. Semangat. Iya, walaupun masih di rumah. Harus tetap semangat ya Kak. Iya. Kita mau angkat satu lagu pujian kita dengan semangat, dengan sukacita. Apa Kak? Ku masuki gerbangnya. Kita undang Adik-adik berdiri ya Kak ya. Iya, berdiri dong. Biar gerakan badannya ya. sekalian Berdiri. kita olahraga sambil memuji nama Tuhan. Iya benar sekali. Ayo Biar sehat semuanya ya. bangkit berdiri, kita bernyanyi. Ku masuki gerbang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ku masuki gerbang. Lebih semangat ya. Iya, gerakannya buat ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, terima kasih. Berarti kalau girang harus buka senyum ya Kak? Iya, gimana muka girang? Pasti. Oh, harus mana ada muka katanya dia bergirang tapi Iya. mukanya cemberut. Kak. Harus senyum. Harus senyum, Nah. harus semangat ya. Oke. Nah, karena kita senyum, karena kita semangat, itu karena ada sahabat Sahabat atau kita. sobat kita Yang setia. paling setia. Siapa itu namanya? Tuhan Yesus. Kita mau Oke. nyanyikan ada satu sobatku yang setia. Masih berdiri ya Kak? Masih berdiri, masih semangat Kak. Karena ini kan bulan-bulan Natal. Iya, harus jadi semangat. sukacita Semuanya dong. penuh dengan sukacita. Iya benar Kak. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di Waktu siapa? waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus yang menghibur. Hati kita. Nah, kita juga harus tetap bekerja, memuji nama Tuhan. Iya. Apa yang kita miliki Kak? Kita punya tangan, kita punya Kaki, mulut, mulut, dan kaki. semuanya kita Oke. punya dikasih Tuhan. Dan itu untuk memuji nama Tuhan. Ayo kita mau angkat lagu pujian. Tanganku, tanganku kerja buat Tuhan.
Masih berdiri semua ya, gerakan badannya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya, lebih semangat ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulut untuk siapa? Memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya, kaki, tangan, mulut semua dipakai untuk Memuliakan memuji nama Tuhan. Akan Iya. mendapatkan upah dari Iya. surga. Upahnya apa ya Kak ya? Wah, banyak Masuk- sekali. masuk berkat, surga. Berkat, iya. sukacita. Benar. Makanya adik-adik semuanya pergunakan dengan baik. Oke, kita undang adik-adik untuk duduk kembali. karena kita akan mau berdoa. Doa pembuka ya. Ya. Yuk. Yuk kita bersatu dalam doa. Sudah duduk semua? Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini sehingga kami boleh kembali lagi mengikuti ibadah kami seperti minggu biasanya. Tuhan Yesus, kami sudah ada di pertengahan Desember dan sebentar lagi akan di penghujung akhir tahun 2020. Tapi sukacita kami tidak akan berakhir karena kami yakin Tuhan Yesus senantiasa berada di dekat kami, bersama kami senantiasa selamanya. Tuhan Yesus, minggu ini, bulan ini juga kami merayakan Natal. Banyak Natal yang kami rayakan. Terima kasih untuk kesempatan itu Tuhan. Sehingga kami selalu menerima berkat, menerima sukacita. Bapak yang baik, kami akan memulai minggu ini juga dengan kebaktian. Hari ini kami akan memulai kebaktian kami. Berkati kami, adik-adik kami yang sudah senantiasa menunggu hari Minggu di depan HP, di depan laptop, bahkan masih di rumah, tapi kami tetap senantiasa untuk bersukacita menerima firman daripada Tuhan. Hari ini juga kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kakak-kakak guru juga, tim musik, multimedia juga yang sudah bersiap melaksanakan kebaktian pada hari ini. Tuhan yang memberkati. Begitu juga dengan orang tua kami yang ada di samping kami, mendampingi kami. Tuhan juga yang memberikan kesempatan untuk mereka boleh mendengarkan firman Tuhan bersama dengan kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan melalui anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke. Amin. Kita masih angkat satu lagu pujian kita dengan judul Hai Dunia. Iya, pada tahu ya, ini lagu favoritnya waktu Natal ini Kak. Hai Dunia, pasti tahu, anak-anak balita juga seneng banget ini. Kita nyanyikan Hai Dunia, gembiralah. Kalau gembira mukanya Senyum. Iya. Sambil goyang-goyang badan juga boleh. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama. Hai Dunia, gembiralah. Kita nyanyikan sekali lagi. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
adik-adik sekolah minggu sampai dibawa saat ini nih Kak, luar biasa ya. Masih berkati kan Kak? Ya, sebelum kita mendengarkan Iya, firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. adik-adik ambil sikap berdoa ya Kak. Ya. Duduk yang manis, kita mau naikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sikap berdoa karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan ini boleh sambil berdoa, boleh sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Tutup mata boleh, lipat tangannya juga boleh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Kita nyanyikan ku mau cinta Yesus sekali. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke adik-adik, kita masuk firman Tuhan, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terpujilah namamu Tuhan di saat pagi hari yang indah ini, di mana kami anak-anakmu GBK PC Binong Tuhan, sudah memuji dan memuliakan namamu di pagi ini Bapa. Terpuji-pujilah Engkau di dalam segenap pujian yang kami naikkan dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah Engkau pakailah tempat kami ini Bapa. Sebentar saja Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu, yang Engkau sampaikan lewat hamba Tuhan. Tuhan, berkati hamba Bapa, supaya hamba dapat menyampaikan apa kehendak isi hati-Mu buat adik-adik kami. Begitu juga kami berdoa, berkati adik-adik kami supaya semuanya dapat fokus sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan dapat jatuh di tanah yang subur dan berbuah lebat Tuhan. Terpuji-pujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Yuk kita buka sama-sama. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai ke-38. Kakak bacakan dari sini. Dan untuk adik-adik yang masih balita, mama dan papa, begitu juga kakak yang ada, tolong dibacakan dengan keras supaya adik-adik kita mendengar. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38, demikian firman Tuhan. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota
di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, kita baca bacaan remaja yang terambil dari Roma. Bacaan remaja dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Kakak bacakan, sama-sama kita bacakan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya. Tema kita hari ini adalah untuk anak balita dan anak kecil, hidupku untuk Tuhan. Untuk balita dan anak kecil, hidupku untuk Tuhan. Untuk anak tanggung dan remaja, mau dipakai Tuhan. Ya, untuk anak tanggung dan remaja, mau dipakai Tuhan. Inilah tema kita pada pagi hari ini. Ya, adik-adik semua, sungguh luar biasa kasih Tuhan ya, walaupun kita masih di rumah, ya, walaupun pandemi belum selesai, belum ditemukan obatnya yang mujarab sampai saat ini, tapi kasih Tuhan tetap melimpah buat kita semua kan? Ya kan? Ada yang berkata amin? Katakan amin, ya. Karena kasih Tuhan tetap berlimpah buat kita, walaupun kita beribadah di rumah, tapi firman Tuhan tetap sampai ke kita dan kita tetap dapat mengikuti ibadah demi ibadah. Terpujilah nama Tuhan. Di pagi hari ini adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dan sudah membaca ada
tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam Alkitab. Ya. Tadi yang pertama adalah Allah. Ya. Yang kedua adalah Gabriel ataupun disebut malaikat Gabriel. Yang ketiga adalah Yusuf. Yusuf itu adalah tadi tunangannya Maria. Dan yang keempat adalah Daud, ya, keturunan Daud, gitu kan? Yang kelima adalah Maria. Nah, dari kelima tokoh yang kita baca hari ini, kita akan mengupas mengenai satu tokoh, yaitu perempuan yang disebut perawan Maria. Ya, jadi di sini ada dua hal yang kakak mau sampaikan buat adik-adik semua. Yaitu yang pertama, Tuhan tidak pernah salah memilih. Jadi kita ini adik-adik semua adalah pilihan Tuhan. Tidak pernah salah memilih. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan itu udah pasti, ya. Pasti pasrah dan ikut perintah Tuhan. Tidak ada yang bisa membelot. Kita tahu, ya, yang membelot anak-anak Tuhan siapa yang diperintah Tuhan? Yang masuk ke mulut ikan, masih ingat? Masih ingat? Waduh, ada yang lupa ini kayaknya. Si Yunus, dia ingin membelot dari perintah Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Dia dibuang dari kapal, sehingga mulut ikan yang memakan dia kan? Itu. Jadi anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan tidak akan bisa membelot. Karena Tuhan itu berkuasa di atas segala-galanya. Jadi kalau udah Tuhan perintah, mau tidak mau, ya kita akan menjalankan. Karena Tuhan berfirman bahwa Dia menyertai kita senantiasa. Jadi adik-adik kalau dipilih Tuhan, ya nggak ada kata tidak. Katakanlah, iya Tuhan, pilihlah aku, gitu ya. Oke, jadi yang kakak sampaikan tadi ada dialog tadi kita baca ya. Dialognya tadi siapa tadi tokohnya? Satu, Allah. Ya, kedua malaikat Gabriel, ketiga Yusuf, ya, pemuda yang bernama Yusuf, keempat adalah Daud atau disebut keturunan Daud dan Maria. Ya, jadi kurang lebih begini adik-adik. Jadi suatu saat Allah, ya, berpikir, wah, ini manusia harus diselamatkan. Karena sebelumnya manusia itu udah jatuh ke dalam dosa. Di saat Adam dan Hawa memakan buah pohon larangan, kita sudah masuk ke dalam dosa. Jadi pada hari ini menjelang Natal, Allah menyuruh malaikat Gabriel. Gabriel, ke sini. Pergilah ke sebuah kota yang disebut Galilea yang bernama Nazaret. Kata Allah kepada Gabriel. Gabriel bilang, ya Allah, saya akan berangkat. Jadi saat itu juga si Gabriel akan berangkat ke satu kota yang bernama apa tadi? Galilea, bernama apa? Nazaret, ya. Kita tahu bahwa Nazaret itu adalah apa? Tempat kelahirannya Yesus. Jadi Allah bilang sana, temuin nanti di sana ada seorang perawan yang bertunangan dan dengan seorang bernama Yusuf. Jadi Tuhan jelas sekali menyampaikan buat Gabriel apa perintahnya? Temuin nanti di sana seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf, ya, yang berasal dari keluarga Daud. Nama perawan itu siapa? Maria. Jadi Allah menjelaskan perintah cukup jelas kepada Gabriel. Gabriel akan berjalan. Baik Tuhan Allah, saya berangkat. Jadi berangkatlah malaikat Gabriel ke Nazaret itu. Otomatis Gabriel nggak begitu tahu langsung di mana tempat rumahnya. Dia pasti bertanya. Dia bertanya kepada orang yang ditemuin. Pak, numpang tanya Pak. Shalom. Iya nak. Ya. Saya mau ketemu dengan seorang yang bernama Maria, yang bertunangan dengan Yusuf. Dan dia adalah keturunan Daud. Langsung
Ya. Penduduk itu berkata, "Oh ya nak, kalau kamu ingin ketemu dengan Maria yang kamu sebutkan yang sedang bertunangan dengan Yusuf dan dia keturunan Daud, kamu ke sana. Di sana nanti kamu akan lewatin rel kereta api, ada flyover, di situ nanti ada Alfamart dan sebelahnya Indomaret. Di depan-depannya itulah rumah Maria." Wah, benar? Itu di Nazaret? Wah, ini mah tapak kita kak, gitu kan? Ya, seperti itu adik-adik. Jadi saat Gabriel menanyakan, ditunjukkanlah ada di gereja Tuhan. Itulah rumah Maria ya. Jadi di sini terus apa yang terjadi? Gabriel pergi ke situ, dia ketok, tok tok tok, shalom, shalom. Apakah ini benar rumah Maria? Iya. Maria membukakan pintu, silakan masuk. Ya, masuklah Gabriel ke dalamnya. Terus apa yang terjadi? Si malaikat Gabriel menyatakan, "Hai engkau yang dikaruniai Tuhan, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi salam yang disampaikan oleh Gabriel ini mengejutkan hati Maria. Kaget Maria. Salamnya itu sangat menyentuh hatinya Maria. Hati yang paling dalam disentuh. Karena kenapa? Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Artinya selama ini kita tahu bahwa Maria itu orang yang taat. Taat beribadah, taat berdoa, taat ke gereja, ikut firman Tuhan, melaksanakan perintah bapak mamanya. Sehingga saat malaikat itu menjumpai dia, hatinya terkejut dengan sangat luar biasa. Ya. Dan dia bertanya dalam hatinya, Maria bertanya, apalagi kata salam ini? Ada apa? Gitu kan? Tiba-tiba Gabriel bilang, karena ada pertanyaan dalam hati si Maria, Gabriel bilang, jangan takut. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, jadi saat itu Gabriel menyatakan bahwa sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama siapa? Yesus. Kaget, makin kagetlah si Maria. Maria menjawab, mana mungkin, enggak mungkin. Saya kan masih belum bersuami, enggak mungkin saya bisa melahirkan seorang anak. Bagaimana caranya? Ya kan? Tapi apa yang dikatakan oleh malaikat itu, Allah yang maha tinggi dan Tuhan Bapa leluhurnya, dan ia akan menjadikan ya janin kepada engkau dan Roh Kudus yang bekerja sehingga anak itu akan terjadi. Apa kata Maria? Yang sungguh luar biasa kata Maria. Ya, apa katanya? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi walaupun saat itu Maria ya bertanya-tanya dalam hatinya, tapi karena salam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel yang pertama sekali yang menyentuh hatinya, maka si Maria mengaminkan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Jadi buat adik-adik semua, ya, tadi kakak sampaikan, pertama, Tuhan tidak pernah salah pilih. Dia tidak akan pernah salah pilih. Dia akan pilih yang orang yang tepat. Di mana saat Gabriel mendatangin Maria dan menyampaikan pesan dari itu Allah, apa yang terjadi? Maria tidak pernah menolaknya. Walaupun ada diskusi yang menyampaikan tidak mungkin, tapi dengan perkataan firman Tuhan disampaikan bahwa Maria tidak menolaknya. Karena pilihan Tuhan tidak menolaknya. Jadi adik-adik semua, kakak yakin, adik-adik semua nih, anak balita, ya kan? Ini semuanya adalah pilihan Tuhan.
Makanya saat ini kita bisa beribadah bersama Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan kan? Jadi apapun yang perintahkan Tuhan kepada kita, kita harus lakukan. Gitu adik-adik ya? Nah, buat anak remaja dan anak tanggung nih. Tadi di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ya. Coba kita baca sekali lagi Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehidupan Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi tadi kita sudah mendengarkan ada tokoh yang bernama Gabriel dan Maria yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kehendak Tuhan buat Maria. Dan untuk anak tanggung dan remaja, saat ini apa? Persembahkanlah persembahan yang benar. Tadi tema kita buat anak tanggung dan remaja adalah mau dipakai Tuhan. Jadi artinya persembahkanlah persembahan yang benar buat Tuhan. Jadi kalau kita sudah mulai besar, ya, udah mulai anak tanggung, udah masuk SMP, SMA, ya, kita akan dipakai oleh Tuhan. Jadi tadi kakak bilang, setiap Tuhan memilih orang tidak salah, otomatis anak yang dipilih Tuhan itu akan menjadi luar biasa dan pasrah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi adik-adik, anak tanggung dan remaja harus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada kata lain, adalah Tuhan. Dahulukan Tuhan dalam hidupmu, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan memilih kita, ya, dipanggilnya kita, disebutnya nama kita, otomatis mau tidak mau kita akan melakukan perintah Tuhan. Ya, seperti Maria tadi. Maria tadi berkatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita menyatakan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Ya, kita ini bukan majikan, tapi kita hamba. Jadi bagaimana seorang hamba? Hamba akan menuruti kehendak dari tuannya. Jadi apa yang terjadi? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Gabriel pergi. Jadi apa yang terjadi? Jadilah padaku. Jadi kita adik-adik anak tanggung dan anak remaja, kita harus katakan bahwa jadilah padaku menurut kehendakmu ya Tuhan. Ya, adik-adik akan dipakai oleh Tuhan untuk hal yang luar biasa. Apa contoh-contohnya kalau kita mau dipakai Tuhan? Pertama, tidak pernah absen di dalam sekolah minggu. Itu kalau mau dipakai oleh firman Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan. Tidak pernah absen, akan mengikuti selalu ibadah minggu. Kedua, rajin berdoa siang dan malam, ya, terutama mau tidur dan bangun tidur, makan, rajin berdoa. Ketiga, mau mengikuti PA remaja dan pra remaja, ya. Keempat apa? Tidak pernah membantah mama papa, ya kan? Kelima, rajin belajar apa yang diperintahkan dari guru di sekolah, walaupun lewat Zoom, walaupun lewat Google Meet, walaupun lewat Facebook, walaupun lewat WA, apa yang diperintahkan ibu guru kerjakan. Jangan mentang-mentang kita di rumah, ntar aja masih banyak waktu. Akhirnya kita tidak kerjakan tugas yang disampaikan guru. Itu bukan anak Tuhan namanya. Jadi anak-anak Tuhan harus mau dipakai oleh Tuhan. Sehingga pada suatu saat nanti adik-adik akan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam Indonesia ini dan menjadi para menteri, bahkan mungkin menjadi presiden sekalipun, ya. Amin. Amin, ya. Jadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah diambil dari Lukas 1 ayat 38 yang berkata,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut firman-Mu itu. Oke, kita katakan sama-sama, anak kecil, anak tanggung, anak remaja, bahkan balita, mama papa yang di rumah, kita katakan ayat hafalan ini. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Jadi kita katakan itu kepada Tuhan dalam doa, kita renungkan sehingga apa yang Tuhan inginkan pada kita mengerti dan kita lakukan. Sehingga kita menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Ini yang kakak bisa sampaikan buat adik-adik semua. Terpujilah nama Tuhan dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga apa yang disampaikan benar-benar menjadi satu benih yang bertumbuh hebat sehingga adik-adik nanti mendapat menjadi pohon-pohon kehidupan yang luar biasa dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami di pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, banyak hal yang kami dengar Bapa mengenai kisah seorang Maria, di mana di dalam waktu mudanya Tuhan memakai dia Tuhan. Padahal saat itu banyak sekali hal yang menjadi dilema buat dia, tapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan dan dia mengaminkan firman Tuhan, maka semua yang dilakukannya bermanfaat. Sehingga nama itu sampai saat ini kami puji dan kami sembah, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami dapat bekerja senantiasa di dalam hati kami satu persatu. Adik-adik kami Tuhan berkati, berikan pertumbuhan dengan pertumbuhan kepada mereka, berikan karunia kasih sejahtera buat mereka, sehingga hati mereka senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami setelah selesai mendengarkan firman-Mu, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu, hamba juga berkati Tuhan supaya hamba dapat melakukan firman ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari kakak kita, abang kita, Bapak Igel Barus, kita akan menaikkan satu pujian, mengikuti Yesus adalah keputusanku. Oke, semuanya kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak Walau sendiri ku ikut Yesus. walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar Dunia di belakang, salib di depan. dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi Siap? sebelum itu Iya. ada momo Kak. Ada momo nih. Momo kita adalah untuk ibadah kita tanggal 25 Desember. Nah, kita nanti kirimkan linknya dari ibadah Modraman ya Kak. Kita mengikuti Ya, Modraman kita mengikuti ibadah Modraman. Jadi adik-adik nanti ikut ibadah bersama abang dan kakak kita di rumah. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita siapkan yang terbaik buat terbaik Tuhan buat Yesus. Nah, kita angkat satu pujian, si pepulung me
persembahan ta. Ya, kita masuk doa syafaat, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya sudah selesai Bapa. Dan saat ini kami akan berdoa kepadamu, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang telah Kau berikan bagi kami. Sehingga ibadah kami telah selesai kami laksanakan dengan baik Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam segenap hidup kami, supaya kami semuanya dapat menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam nama Tuhan. Pandemi demi pandemi belum selesai Bapa, dan kami akan merayakan terus khotbah dari rumah Tuhan. Kami akan mendengarkan ibadah-ibadah dari rumah, dan sebentar lagi juga Bapa, Natal di tanggal 25 juga kami rayakan dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Bapa, Tuhan begitu baik dan begitu indah buat kehidupan kami. Berkati terus kami Bapa, jagai kami, pagari kami, supaya kami senantiasa dapat mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Seperti Maria Tuhan, dia turut tentang firman Tuhan, dia turut kepada Tuhan, dan dia tidak pernah menolak apa keinginan Tuhan buat kehidupannya. Sehingga nama Maria tetap harum sampai saat ini Bapa, dan sampai selama-lamanya nama Maria adalah nama yang indah, sehingga senantiasa kami mendapat rahmat dari Maria Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap diberikan kuasa yang indah dari Tuhan. Tuhan, barusan kami telah memberikan persembahan yang terbaik kepada-Mu Bapa. Kami akan mempersembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Untuk itu Bapa, berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, sehingga persembahan ini dapat berguna buat pemberitaan firman-Mu, sehingga lewat pemberitaan firman-Mu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bangsa kami diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu Bapa, buat semuanya serayan Tuhan di tempat ini. Pendeta Nora, begitu juga pertua diaken yang telah Engkau pilih menjadi serayan-serayan-Mu Bapa. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Engkau berkati
talenta demi talenta. Engkau keluarkan talenta yang baik buat mereka, supaya talenta itu benar-benar dapat untuk memuji muliakan nama Tuhan saja. Berkati segala kebutuhan mereka, berkati segala pelayanan mereka, supaya apapun yang mereka lakukan senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Berkati juga Tuhan tim multimedia kami Tuhan, yang tidak henti-hentinya melayani kami di tempat ini, sehingga lewat tim multimedia kami banyak juga jiwa-jiwa dimenangkan. Bahkan dunia pun mendengar Bapa, bahwa Tuhan Yesus itu baik, dan Tuhan Yesus itu luar biasa lewat tim multimedia kami. Kami percaya kebutuhan tim multimedia kami juga Engkau penuhi Bapa. Segala pergumulan yang Engkau berkati. Begitu juga buat tim keyboard kami, pemain musik kami Tuhan, Engkau berkati juga ya Bapa. Supaya di dalam kehidupannya, di dalam masa mudanya juga Tuhan berkenan kepada dia. Sehingga apapun yang dilakukan senantiasa yang terbaik buat Tuhan saja. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang sampai saat ini Tuhan, banyak sekali hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi di bangsa kami, tapi itu terjadi Tuhan. Kami berserah diri kepadamu Bapa. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati, Engkau jamah bangsa kami. Banyak jiwa-jiwa dikorbankan di dalamnya Tuhan, untuk sebagai satu kekuatan buat NKRI, harga mati buat kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu di mana saja berada saat ini. Kami telah berduka di mana anak-anak Tuhan dikorbankan di daerah Sulawesi Bapa. Kami berdoa kepada mereka, keluarga mereka, anak-anak yang mereka tinggalkan. Engkau berikan penghiburan buat mereka Bapa. Tuhan, kadangkala Bapa, kami merasa tidak kuat, kami merasa tidak berani dalam hidup ini karena banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak kami. Tapi karena Tuhan yang menyuruh dan Tuhan yang tetap mengawal kehidupan kami, menjaga kami, maka kami berani melakukan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati dunia ini Bapa yang sedang panas ini Tuhan, yang sedang berusaha menolak Tuhan, tapi apa yang terjadi? Banyak jiwa-jiwa yang menyerahkan diri ke hadapan-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, bahkan para menteri semuanya, sampai kepala desa sekalipun Tuhan Kau berkati Bapa, supaya semuanya menjalankan pelayanan-pelayanan buat rakyatnya, supaya rakyat Indonesia damai sejahtera dan luar biasa dalam Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga Bapa, di masuk masa liburan Natal dan Tahun Baru Tuhan, banyak sekali hal yang kami ingin lakukan Tuhan. Pagari kami, jagai kami, begitu juga buat teman-teman kami, saudara kami yang berangkat pulang ke Medan Bapa, Engkau berikan keselamatan buat mereka supaya mereka juga sampai di kampung halamannya dan merayakan Natal dan Tahun Baru bersama sanak saudara di sana, merasakan kebahagiaan Natal yang indah, kebahagiaan Tahun Baru yang luar biasa dari Tuhan saja. Tuhan, banyak musibah yang terjadi di bangsa kami, terutama kota Medan saat ini Tuhan. Engkau jamah kota Medan Bapa, tempat tinggal kami, kota tercinta kami Tuhan, supaya kota Medan juga banyak anak-anak Tuhan dimenangkan dan banyak anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan saja. Apa yang mereka hadapi saat ini Tuhan, sebangsa setanah air kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kelepasan buat mereka yang kehilangan keluarga, Engkau berikan penghiburan yang terbaik. Begitu juga kehilangan harta benda mereka, Engkau beri ganti dengan 100 lipat kali ganda Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan kami dimenangkan dan kami diselamatkan. Tuhan Yesus, begitu juga kami berdoa secara khusus buat orang tua Nora Tuhan, Biring yang saat ini dalam pemulihan di kampung Bapa. Engkau berikan pemulihan demi pemulihan, sukacita damai sejahtera mengalir buat Biring Tuhan, supaya orang tua kekasih kami ini Bapa senantiasa mendapatkan sukacita dari Tuhan dan mereka dapat bertemu di Tahun Baru dan Natal ini Bapa. Kami percaya Tuhan begitu baik buat kehidupan keluarga Nora kami Tuhan. Engkau berikan yang terbaik buat dia Bapa. Pengobatan demi pengobatan Engkau berikan supaya apapun yang dilakukan senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Kami juga berdoa Bapa buat Biring Pani Tuhan. Engkau berkati juga Biring Pani terus Bapa, Engkau berikan juga pemulihan demi pemulihan supaya senantiasa sukacita dan sejahtera mengalir buat keluarga ini. Begitu juga kami berdoa Tuhan
buat ibadah kami di akhir tahun ini Bapa. Kami akan mengikuti live streaming dari Klasis Tuhan untuk anak-anak kami. Dari Moderamin Bapa, kami akan pakai link mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kristus Tuhan supaya adik-adik kami tetap dapat mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu karena Tuhan Yesus yang telah mengajari doa Bapa kami, kita katakan sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ikuti doa tiap hari, doa